Jika teman-teman sudah lama mengikuti channel Investor Aceh, teman-teman pasti tahu jika saya ini adalah investor dividen. Saya suka sekali membeli saham-saham yang rutin membagi dan menaikkan dividennya agar kelak saya bisa memiliki passive income dari dividen. Nah, di video kali ini saya akan share sebuah saham yang selalu membagi dividen rutin setiap bulan dan selalu menaikkan jumlah dividen yang dibagi. Ini adalah saham favorit saya dan investor-investor global lainnya. Saham yang saya bahas di video ini bisa teman-teman beli di broker eToro. Saya sudah sering membahas broker ini, silahkan tonton video sebelumnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang eToro. Saya juga menggunakan eToro untuk berinvestasi pada saham-saham global. Disclaimer, saya bukan orang dari eToro. Saya hanya share salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan jika ingin berinvestasi pada saham-saham global. Segala resiko ditanggung sendiri-sendiri. Cek di deskripsi untuk mempelajari lebih lanjut tentang eToro. Oke, mari kita kenalan dengan Realty Income dengan ticker O. Ini adalah saham yang sudah listing di NYSE sejak 1994 dan sejak itu pula selalu membagi dividen yang dibayarkan kepada para shareholdernya setiap bulan tanpa putus. Di websitenya yang bisa teman-teman akses di realtyincome.com, teman-teman langsung bisa melihat bahwa slogan perusahaan ini adalah The Monthly Dividend Company, yang berarti perusahaan ini memang fokus kepada dividen yang dibayarkan setiap bulan kepada para pemegang sahamnya. Realty Income juga masuk ke dalam indeks S&P 500 Dividend Aristocrats. Ini adalah indeks yang berisi saham-saham pembagi dividen terbaik dari 500 perusahaan terbesar di Amerika. Sebagai info, Dividend Aristocrats adalah julukan bagi saham-saham yang mampu terus membagi dan menaikkan dividennya berturut-turut selama minimal 25 tahun. Realty Income adalah saham yang masuk dalam kategori REIT atau saham-saham tuan tanah yang berada di bisnis real estate. Bisnisnya adalah meng-acquire dan memanage lahan-lahan yang disewakan kepada tenan-tenan besar di Amerika. Pendapatan Realty Income didapatkan dari hasil sewa jangka lama dari tenan-tenan tadi. Saat ini mereka mengelola lebih dari 6.500 properti komersial dari 51 lebih industri yang berbeda dengan tingkat sewa mencapai 98,5%. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa besar properti dari perusahaan ini. Tingkat penyewa yang sangat tinggi juga menandakan bahwa Realty Income ini memiliki lokasi lahan yang sangat strategis. Tenan terbesar mereka saat ini adalah Walgreens yang berkontribusi 6% dari pendapatan. Walgreens sendiri menyewa 250 lokasi kepada Realty Income. Kemudian teman-teman bisa lihat di daftar ini, ada 7-Eleven yang menyewa 403 lokasi, Dollar General yang menyewa 764 tempat, kemudian FedEx, Dollar Tree, LA Fitness, Walmart, hingga Home Depot. Portfolio Realty Income adalah salah satu yang paling terdiversifikasi antar industri, yang berarti investor tidak perlu khawatir jika salah satu industri sedang redup dan tidak menyewa lagi. Kemudian kita bisa cek sendiri pergerakan sahamnya yang sejak IPO di 1994 lalu selalu menjadi buruan para dividen investor. Secara CAGR, Realty Income memiliki growth 14,6%. Ini return yang sangat baik mengingat saham-saham pembagi dividen biasanya memiliki return capital gain rata-rata di bawah 10%. Tapi teman-teman bisa kesampaikan return capital gain sejenak karena saham ini diburu untuk tujuan DRIP atau Dividend Reinvestment Plan, di mana investor akan menggunakan dividen yang didapatkan setiap bulan untuk dibelikan lebih banyak saham sehingga dari waktu ke waktu dividen yang dibayarkan setiap bulan akan menjadi lebih besar. Sekarang mari kita masuk ke fun part-nya, dividen. Menurut saya, ini adalah salah satu keajaiban dari investasi dividen pada saham yang tepat. Saat ini, dividen yield dari O di sekitar 4,6%. Bisa lebih besar sekitar 6% jika teman-teman sempat membeli saat harga turun akibat pandemi di sekitar $40. Realty Income juga terbukti kuat terhadap krisis seperti wabah kali ini, di mana dividen terus dibagi dan dinaikkan meskipun bisnis sedang susah. Salah satu saham yang mementingkan shareholdernya adalah keterbukaan dan kemudahan mengakses informasi di websitenya. Saya sangat suka dengan mudahnya dan lengkapnya informasi, terutama tentang dividen yang bisa kita dapatkan semua di websitenya. Di sini teman-teman bisa lihat histori pembagian dividen dari Realty Income. Sejak 1994, O telah menaikkan dividennya 106 kali dengan 90 kenaikan antar kuartal berturut-turut dengan dividen growth rata-rata 4,5% setiap tahun. Jika teman-teman memiliki saham ini sejak 1994, saat itu dividennya $0,9 dan terus hold hingga sekarang,
maka dividen yang teman-teman terima sudah naik 210% atau 2,79 dolar di 2020 ini. Tabel ini memperlihatkan bahwa rata-rata dividen yield dari realty income adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan S&P dengan 2,3%, Dow Jones dengan 3%, 10-year Treasury dengan 0,7%, dan rata-rata yield dari index REIT dengan 4,8%. Sekarang saya tunjukkan fakta yang mungkin teman-teman tidak pernah tahu sebelumnya. Ini adalah keajaiban dari compounding dividen jika teman-teman buy and hold realty income sejak 1994. Ini adalah tabel historis berapa capital gain dan yield on cost yang teman-teman dapatkan over time jika berinvestasi pada realty income. Yield on cost adalah berapa dividen yield yang kita dapatkan sekarang dibandingkan dengan yield saat pertama kita beli. Teman-teman perhatikan kolom original yield atau yield awal saat beli dan yield on cost-nya. Jika teman-teman sudah memiliki saham ini sejak 1994 saat yieldnya 11,3% dan hold terus sampai sekarang, maka dividen yield teman-teman saat ini adalah 35%. Hampir sama dengan yieldnya Warren Buffett dari saham Coca-Cola. Total dividen yang teman-teman terima selama pegang saham O ini adalah 41.521 dolar. Dengan yield 4,6% saat ini, jika teman-teman start dengan dana 10.000 dolar, maka setiap tahun dividen yang didapat adalah 460 dolar. Dan karena dividen dibayarkan setiap bulan, maka per bulan Anda akan mendapatkan 38 dolar. Ini belum dipotong pajak dividen. Yield ini hampir sama dengan yieldnya BBRI, tapi bedanya BBRI bayar dividen setahun sekali. Strategi dari saham-saham dividen seperti realty income adalah kita beli banyak saat harga saham turun, karena penurunan harga saham akan membuat starting yield meningkat. Makanya seharusnya saat BBRI turun banyak kemarin, teman-teman borong saja banyak karena yieldnya pernah mencapai 6,5% saat itu. Ini adalah perbandingan capital gain berapa return jika teman-teman invest 100 dolar sejak 1994 dibandingkan dengan indeks REIT, S&P, Nasdaq, dan Dow Jones. Kita bisa lihat realty income memiliki return tertinggi dan sudah merubah uang 100 dolar tadi menjadi 2.594 dolar. Jika teman-teman membeli saham ini, teman-teman harus menggunakan dividen yang didapat untuk dibelikan kembali lebih banyak saham karena akan membuat akumulasi dividen lebih cepat berkembang. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi knowledge baru yang bermanfaat bagi masa depan teman-teman. Jangan lupa kasih dukungannya dengan like, share, dan subscribe channel Investor Aja.